Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah syukran azimah hamdan syakura bi barakati Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kafatalin nas basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa siratan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du, wa qala ta'ala bi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul. Ini ayat mudah-mudahan kita semuanya sudah hafal. Artinya bagus sekali. Demi masa, demi pergantian tahun, demi waktu, Allah bersumpah. Manusia sering dilanda kerugian. Yang tak rugi itu kata Allah cuma 4. Pertama, mereka yang beriman kepada Allah. Bagaimana bentuk beriman kepada Allah? Allah Tuhan yang disembah, Allah yang dipuji dan dipuja, Allah Hakim yang Maha Adil, Allah Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mereka yang beramal soleh. Kita nih sekarang di ruangan masjid ini ada 5 amal soleh yang kita kerjakan. Yang pertama, kita memakmurkan masjid ini. Yang kedua, kita bersilaturahim. Yang ketiga, kita duduk di majelis taklim. Ini kita duduk di majelis taklim. Yang keempat, duduk di majelis zikir. Nanti kita zikir sedikit, ini amal soleh. Dan yang kelima, kita duduk di majelis silaturahim. Ini amal soleh. Terus yang ketiga yang tak rugi dengan pergantian waktu, wa tawassaw bil haqq. Mereka yang berwasiat menegakkan yang benar, yang adil, yang jujur. Kalau dalam bahasanya yang profesional, yang proporsional, yang teknis, etis, dan yuridis. Dan yang keempat, orang yang tidak pernah rugi pergantian waktu, wa tawassaw bil sabr. Mereka suka mengingat-ingatkan tentang sabar. Sabar yang paling bagus itu 4. Pertama, sabar di waktu miskin, sabar ditimpa musibah, sabar waktu dikasih jabatan dan pangkat. Mau itu Pak Sambu dikasih jabatan dan pangkat, menjadi mendunia namanya. Sabar. Dan yang keempat, sabar waktu ada peluang berbuat jahat. Ada peluang berbuat jahat, ada peluang berbuat maksiat, kita sabar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pertama dan utama, mari kita bersyukur kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini melimpahkan rahmat. Pertama, Allah lanjutkan umur kita. Besok kita belum tentu entah hidup entah tidak lagi. Dan tidak ada orang yang bisa mengukur waktu hidupnya itu. Maka dalam hidup kita ini 3 yang dirahasiakan oleh Allah kepada kita. Pertama, dirahasiakan Allah kematian kita. Supaya apa? Supaya kita gembira, bahagia, enak. Tapi coba diceritakan oleh Allah kematian kita ini, kita ketakutan, kita tak enak, kita tak tenang. Misalnya tanggal sekian-sekian Pak Sewanto akan dipanggil malaikat Israel, berkisar tanggal 8 Agustus Zuhur. Nah itu Pak Sewanto tidak akan enak lagi, tak akan tenang. Dia
dirahasiakan Allah itu tadi bilang oleh Allah. Yang kedua dirahasiakan Allah rezeki kita. Ini rezeki kita dirahasiakan oleh Allah supaya kita jangan sombong, supaya kita jangan angkuh, supaya kita jangan laga. Dirahasiakan oleh Allah rezeki kita ini. Terus yang ketiga dirahasiakan Allah apa lagi? Yang ketiga dirahasiakan Allah aib kita. Kita ini tidaklah bersih kali. Kalau ada makhluk yang tiap hari berbuat baik bukan manusia, malaikat tiap hari berbuat noda dan dosa bukan manusia, setan. Seadil-adil manusia pernah berbuat dosa kecil dan pernah berbuat satu dosa besar. Jangan sampai dua. Dia pernah berbuat dosa besar. Itu masih seadil-adilnya manusia. Jadi oleh sebab itu dirahasiakan Allah aib kita. Maka capekkanlah engkau mencari aibmu supaya kau tak sempat menceritakan aib orang. Nah, itu kita tak boleh menceritakan aib orang. Sebelum kau meninggal dunia, apa yang kau ceritakan aib orang akan dimunculkan Allah pada dirimu. Maka kita tak usah ceritakan aib orang. Kita ini pun tak bersih kali. Itulah dalam hidup kita ini. Kemudian Allah kasih hari ini kesehatan kita. Ya, kita sehat hari ini, kita bahagia. Sehat ini mahal kali harganya. Cobalah kita lihat sejarah pikiran kita 2 tahun 6 bulan yang lalu bagaimana ganasnya COVID. COVID binatang yang tidak kelihatan, dia ditularkan oleh virus besarnya 0,01 milimikron, tapi kenyataannya banyak orang yang meninggal dunia. Jadi kadang-kadang kalau ada orang tak percaya dengan Allah, Allah kan nggak nampak Ustaz, Allah kan tidak nyata, Allah tidak bisa kita wujudkan dalam bentuk yang nyata. Kalau ada orang cakap-cakap kayak gitu, ceritakan aja sama dia, kau pernah nengok COVID? Pernah kau pegang COVID itu? Virus daripada COVID itu? Ya enggak, tapi kejadiannya apa yang dilihat? Iya, orang terpapar, orang meninggal dunia. Ada tidak usah lagi cerita kau menganggap Allah itu tak ada, Tuhan itu tak ada. Maka kalau orang suka baca surat Ar-Rahman, banyak Allah ulang-ulang fabi ayat rabbikum antukaziban, nikmat mana lagi yang kau dustakan. Jadi oleh sebab itu Allah melihat yang seperti ini adalah merupakan sebuah kenyataan bahwa dalam hidup kita ini semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Langkah rezeki pertemuan maut. Maka kita banyak-banyaklah sepanjang Allah berikan kelangsungan hidup, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesempatan. Jadi kesempatan ini juga bahagia. Makanya duduk yang paling bagus Ustaz bilang 3 kesempatan yang baik. Utama duduk di majelis taklim, fadilatnya sama dengan sholat sunat 100 rakaat di Masjid Nabawi. Bukan tanggung di Masjid Nabawi kita di sekarang. Dan yang kedua duduk di majelis zikir. Yang ketiga duduk di majelis silaturahim. Ini duduk-duduk yang paling indah. Jadi kita duduk sekarang di majelis taklim. Tiap langkah kita di rumah dihitung kebajikan. Apalagi kita sekarang sedang membicarakan tentang tahun baru Islam. Tahun baru Islam itu dulu berkelahi juga. Para sahabat-sahabat menentukan tanggal berapa tahun baru Islam. Ali bin Abi Thalib mengusulkan tahun baru Islam itu 27 Rajab. Kenapa 27 Rajab? Karena Rasulullah Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan tak usah dilapan, tak usah itu. Tahun baru Islam kita mulai 17 Ramadan. Kenapa? Rasulullah di Gua Hira mendapatkan Al-Quran. Dan tak Umar bin Khattab, tak usah tahun baru Islam itu 17 Ramadan. Kita ambil aja tahun baru Islam itu lahirnya Rasulullah. Kapan itu? 12 Rabiul Awal. Akhirnya Abu Bakar Siddiq, kalau
Kalaulah kita peringati tahun baru Islam itu lahirnya Rasulullah, kan Rasulullah saja yang dibicarakan di situ. Kalau 17 Ramadan turun Al-Quran, itu kan Rasulullah sendiri yang mendapatkan Al-Quran. Kalau umpamanya kita gunakan 27 Rajab, Isra dan Mi'raj, 17 Ramadan, 12 Rajab, semua itu Rasulullah sendiri yang dibicarakan. Maka Abu Bakar bilang tahun baru Islam kita ambil 1 Muharram. Kenapa? Karena di situ bukan hanya Rasulullah saja yang dibicarakan, tapi semua sahabat-sahabat dari kota Makkah namanya Muhajirin, ratusan bahkan ribuan mengikuti Rasulullah menuju Madinah. Akhirnya musyawarah mufakat secara demokrasi, maka diputuskanlah tanggal 1 Muharram. Jadi Pak Panglima, sahabat kami Marsikal pertama Muhammad Nurdin yang kami hormati, bahwa rupanya tanggal 1 Muharram itulah diterima secara musyawarah, diputuskan. Nah kemudian pada tanggal 1 Muharram itu Rasulullah meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Disitulah dia lahir, ayahnya lahir, ibunya lahir Aminah, kakeknya Abdul Muthalib lahir di situ. Tapi dia harus diusir oleh kaum jahiliyah kafir Quraisy, harus tidak boleh ada di Mekah lagi. Karena engkau Muhammad telah merubah keyakinan kami kepada Lata dan Uzza. Kami selama ini menyembah dewa, menyembah patung, menyembah api. Ternyata ajaranmu ini menyuruh menyembah Allah. Mereka tak terima. Ini agama nenek moyang kita ya Muhammad. Ini tradisi kita yang sudah lama ya Muhammad. Akhirnya mereka mengejar-ngejar Nabi Muhammad untuk membunuhnya karena dianggap merubah tradisi lama di Mekah. Tapi Nabi Muhammad tetap bertahan. Turunlah ayat Allah 3 kali dalam surat Al-Anfal. Hajaru, hajaru, artinya pindah, pindah, pindah. Akibat perintah Allah 3 kali menyuruh Nabi Muhammad pindah dari kota Mekah karena beriman dia kepada Allah, kepatuhannya kepada Allah. Dia tinggalkan kota Mekah. Dia pilih Madinah. Orang-orang Madinah itu tidak kenal dengan Nabi Muhammad. Tak kenal waktu itu dengan Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad memilih kota Madinah sebagai tempat hijrah. Orang Madinah senang, gembira. Kenapa gembira? Pertama, Nabi Muhammad itu dikenal wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Muhammad itu adalah rahmat semesta alam. Ini Nabi Muhammad itu adalah pembawa rahmat. Kita pun dalam hidup kita sehari-hari kalau boleh membawa rahmat. Apa yang membawa rahmat? Sebaik-baik manusia, bertambah panjang umurnya, bertambah banyak manfaat dirinya kepada orang lain, bertambah banyak manfaat dirinya kepada orang lain. Sebaik-baik manusia, bertambah panjang umurnya, bertambah banyak kebajikan yang dia buat di tengah-tengah kehidupannya. Hidup kita jangan saling memukul tapi merangkul, jangan saling mengejek tapi kita mengajak. Sentimen kita hilangkan, argumen kita tunjukkan. Sepanjang itu baik, kita mau melaksanakannya. Yang keempat, hidup jangan bertanding, mari kita bersanding, merapatkan membina persatuan dan kesatuan. Kita yang membina persatuan dan kesatuan. NKRI harga mati kata. Kita bina persatuan dan kesatuan. Dulu orang menolak sila Pancasila yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa dengan tunduk dan taat melaksanakan iman kepada Allah dan patuh dan tunduk kepada Allah. Orang-orang di luar Islam nggak mau menerima ini, coreng punya coreng, tinggallah ketuhanan yang Maha Esa. Kita pun berbahagia sekali dibuang yang lain dalam rangka berimannya dibuang. Karena kita ini pluralis, beraneka ragam. Kita ini heterogen.
maka kita hormati yang lain-lain. Maka diputuskanlah sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tapi tak apa-apa, karena Tuhan yang satu itu, ya alhamdulillah, kita kan qul huwallahu ahad. Katakan Tuhan itu satu, Allahus Samad, satu-satunya tempat kita minta tolong. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak, tidak diperanakkan, kan tetap satu. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dia tidak punya jenis kelamin, dia tak punya keluarga, dia tak punya istri, dialah Tuhan yang satu. Jadi Tuhan kita itu gak boleh punya anak, gak boleh punya istri, gak boleh punya keluarga, gak boleh punya jenis kelamin. Nanti dia kawin, bertambah jadinya. Dia cukup Tuhan yang satu. Tuhan walaupun banyak kali, remah kali Tuhan itu. Kalau dia mengambil keputusan terpaksa bermusyawarah dengan istri dan anak-anaknya, gak boleh. Tuhan harus satu. Nah, itulah konsep ketuhanan yang Maha Esa. Akhirnya pendek cerita, sampailah Nabi Muhammad ke Madinah Al-Munawwarah. Mereka tak kenal Nabi Muhammad, tak pernah nengok sosoknya. Kenapa? Dulu belum ada baliho, belum ada spanduk, belum ada YouTube, belum ada Instagram, belum ada TV, belum ada media elektronik, media massa, belum ada. Tetapi di kerumunan orang-orang muhajirin yang dari Mekah bersama Rasulullah, di antara orang muhajirin itu orang Madinah yang namanya Ansor. Dia tahu inilah sosok Nabi Muhammad. Inilah Nabi Muhammad. Benar ini Nabi Muhammad. Dipeluk mereka, dicium mereka, dipegang mereka tangannya. Jadi kalau kita lihat Bapak Lima, Nabi Muhammad itu walaupun dia tak cakap, walaupun dia tidak pencitraan, gerak-gerik badannya saja pun sudah punya keistimewaan. Dia berbeda dengan manusia lain. Kalau ditempatkan dia di sini, ditaruh di sudut-sudut, tahu orang dia adalah Nabi Muhammad. Itulah hebatnya sosok Rasulullah itu. Senyumnya, kata-katanya, cara duduknya, letak tangannya, cara bersilanya, itu berbeda dengan manusia biasa. Laqad kana lakum Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasul itu kata Allah ada contoh teladan. Jadi pada dirinya itu aja ada contoh teladan yang tak dimiliki oleh semua manusia. Dan akhirnya orang-orang Madinah gembira menyambut Rasulullah. Kemudian dibacakan marhaban to'al badrul alaina, disambut. Akhirnya di waktu itu mereka bangga jumpa Rasulullah. Mereka bangga Rasulullah memilih kota Madinah sebagai tempat hijrah. Dan kalau kita berangkat dari Mekah ke Madinah ini, andai kata naik mobil, itu lebih kurang 4 jam. Bahkan kalau macet, detik-detik ukur di Arafah itu bisa 6 jam. Tapi Rasulullah berangkat dari Mekah ini Pak, jalan kaki. Nggak naik unta, takut kelihatan orang, tidak naik mobil. Dulu pun mobil boleh dihitung atau boleh dilihat pun payah jumpa mobil. Zaman itu alat transportasi cuma unta. Dan akhirnya sampai di Madinah, disambut orang Madinah. Rasulullah pun berpidato. Saudara-saudara kaum muhajirin yang bersamaku dari Mekah, yang berjalan kaki bersamaku berhari-hari, berminggu-minggu. Kalau di antara kalian yang datang ke Madinah ini karena tujuannya satu, takut dibunuh di Mekah. Jadi dia berpura-pura ikut hijrah, takut dibunuh. Lalu dia selamat. Keselamatan itulah pahala kalian. Kalian tidak dibunuh hidup kalian. Tapi kalau kalian hijrah ini karena kepengen bisnis berdagang di kota Madinah, lalu kalian beruntung, maka untung itulah pahala kalian. Kalau kalian hijrah dari kota Mekah menuju Madinah ini karena kepengen mencari istri, lalu kalian kawin dapat istri, itulah pahala kalian. Kalau kalian menuju Madinah ini karena kepengen melihat pemandangan Madinah, keindahan kota Madinah, lalu kalian terpesona, itulah pahala kalian.
Tetapi kalian hijrah ini karena dasarnya tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahidu fisabilillah bi amwal wa anfus. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kalian hijrah ini karena beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul Allah, dan berjihad di jalan Allah dengan harta benda kalian dan jiwa kalian, itu paling baik bagimu, kata Allah. Rasul pidato ini membacakan ayat Allah. Itu paling baik bagi kalian kalau kalian beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul Allah, berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan jiwa, itu paling baik bagi kalian. Jika kalian punya otak, kata Allah, jika kalian berpunya pikiran, jika kalian memiliki dasar-dasar ilmiah, begitulah bahasa kita, maka dibangun pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua dibangun apa lagi? Persaudaraan di antara Islam. Orang-orang Muhajirin merasa bersaudara dengan orang Ansor di Madinah. Bahkan mereka akrab, bahkan mereka bangga datang orang-orang Muhajirin. Sampai di waktu itu orang-orang Madinah berpidato, saudara-saudara kaum Muhajirin, kalau saudara datang kemari nggak punya rumah, rumah sewaku ada 10. Kuberikan kepada saudara 10 itu. Kan hebat persaudaraan ini. Kalau saudara nanti di sini nggak punya pakaian, pakaianku ada 2 lemari, 1 lemari kuberikan kepada saudaraku orang Muhajirin. Kalau saudara sampai di Madinah ini nanti takut tidak makan, kami sudah sediakan rumah makan Garuda ACC sederhana. Padahal dulu di sana tidak ada rumah makan Garuda ACC. Begitulah rasa persaudaraan. Kalau di antara kalian tidak punya istri, istriku ada 4. Itu yang nggak diceritakan orang tuh. Sempat istrinya pun dibagi-bagi, kan nggak enak juga. Persaudaraan ukhuwah yang baik. Kita kadang-kadang kurang kurang merasa bersaudara sesama Islam. Kita masih suka memaki orang, mendiskreditkan orang, mempermalukan orang. Iya kan? Padahal kita harus merasa bersaudara. Kalau istilah Pangdam 1 Bukit Barisan, Bapak Mayor Jenderal Ahmad Daniel Sardin, jangan sampai umat Islam itu dianggap intoleran. Kita yang paling toleran. Coba tengok di negara-negara yang Islamnya minoritas, hancur Islam itu dibunuh-bunuh. Tengok di Bosnia Herzegovina, tengok di Tunisia, tengok di wilayah lain. Ketika umat Islam itu minoritas, dibunuh. Tapi sekarang kita di Indonesia mayoritas, nggak pernah kita membunuh orang-orang yang minoritas. Kita sayangi, kita hormati mereka. Jadi intoleran itu, kata Pangdam, paling bagus dilakukan oleh umat Islam. Menghormati, ada saudara kita yang bukan Islam, kita hormati mereka ketika mereka ke gereja, ketika mereka memperingati tahun baru dan Natal. Bahkan umat Islam ada yang menjaga gereja supaya jangan terjadi lagi bom. Dan bom itu bukanlah dilakukan oleh umat Islam, dan itu semua berapa kali ada 11 kali bom terjadi di Medan di tahun era 2021, di era 2011. Di bom GPDI, gereja GPDI Padang Bulan, di bom kantor wali kota Medan, di bom pipa gas Pertamina, di bom oleh teroris. Universitas Dharma Agung, ya, diadakan perampokan di Bank Sip Niaga 2011 itu. Tapi tidak ada dari umat Nasrani atau Kristen menyatakan ini bom adalah umat Islam, ini bom Islam teroris, tidak ada. Dan itulah membuat kita kondusif di Medan. Para pendeta-pendeta itu pun menghormati kita, tak ada disudutkan kita. Nah, itulah merupakan ukhuwah.
ditanamkan ukhuwah. Jamaah keluarga besar Polsek Anunas, satu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu ketika sampai di Madinah Al-Munawwarah, dibangun persaudaraan, dibangun masjid, dibangun ekonomi, maka dibuatlah Baitul Mal wal Tanwir, Koperasi Islam, bank-bank Islam. Maka sampai hari ini kata Profesor Dr. Tuliser Allen, salah satu ekonom Amerika, dia bilang provinsi yang sampai hari ini tidak mengalami inflasi, yang ekonominya standar, yang pertumbuhan ekonominya di atas 20%, itu cuma Madinah. Padahal Rasulullah sudah berpulang ke Ramadullah, 15 tahun sudah kita tinggalkan Rasulullah, tapi ekonomi di Madinah itu standar. Ustaz pertama kali ini haji tahun 94, Pak Panglima, itu satu gelas aqua 1 rial, 1 kilo kurma najwa 150 rial. Ya, ya mungkin alhamdulillah Pak Komandan mudah-mudahan haji mabrur, Pak Muhammad Nurdin ya, baru pulang. Yang cerita Ustaz ini pasti lama Pak tahu. 1 kotak jus minggu yang kentang 2 rial, yang encer 1 rial, 1 biji roti 1 rial, 1 kilo apel hamsar ya, kan masih tetap itu ya Pak ya, tidak berubah. Usaha berangkat 98, 1997, berangkat usaha 2000, berangkat usaha 2006, berangkat usaha 2009, sampai usaha berangkat terakhir 2018 yang ke-11, tidak ada perubahan harga di Madinah. Nggak macam kita ini sekarang. Ustaz paling senang gembung kuring. Itu nanti kemarin kita beli 13.500, tiba bulan purnama 24.000. Ustaz tanya kenapa naik bulan purnama Ustaz? Karena orang nggak melaut. Masuk nanti gaji pegawai negeri naik lagi. Tiba-tiba nanti kita lihat istilah masuk Ramadan, masuk tanggal 1 Syawal, masuk tahun baru, berubah-ubah. Madinah nggak pernah. Minyak makan, minyak goreng berubah, ya kan, gas nanti berubah lagi, entah ini pertalite entah jadi naik tangga. Karena jika kata Pak Jokowi Presiden waktu pidato 8 Merdeka, ini pertalite sama pertama. Sebenarnya kalau kita beli di Thailand katanya, di Filipina, ini harganya ini sudah di atas 100.000 kata Pak Presiden. Karena kita subsidi ini maka harganya masih sekitar 7.600. Jadi kalau dicabut subsidi bisa beli kita. Masih ada kebijakan Presiden. Itulah Madinah Al-Munawwarah. Maka akhirnya Waraqah bin Naufal mengintip selama lebih kurang hampir 9 tahun di Madinah. Dilaporkan Tuan Raja. Tuan Raja, itu umat Nabi Muhammad yang kita usir dari Mekah, intip rumah mereka, ada 5 kehebatan mereka. Apa itu? Pertama, 2/3 malam. Kalau bahasa kita 2/3 malam itu coba, jam 3, jam 4, setengah 4. Mereka bangun tahajud. Tak ada pun tengok di rumah mereka yang tak bangun tahajud. Memang kalau kita bukan di Al-Quran, satu-satunya sholat sunat yang ada dalam Al-Quran tahajud. Dan kalau kita suka tahajud, 4 istimewanya. Pertama, minas zulumati ilan nur. Kita dilewatkan Allah dari berbagai macam kesulitan, dari gelap gulita menuju terang benderang. Yang kedua, tahajud itu apa? Warzuqhu min haitsu la yahtasib. Dimudahkan Allah rezeki kita. Allah kasih rezeki. Yang ketiga, darajatul indallah. Allah tinggikan derajat kita. Di dalam ayat itu apa namanya? Fi maqam mahmuda, tempat yang tinggi. Jadi kalau orang sudah suka tahajud, dia berwibawa, dia terhormat, orang menghargai dia. Kalau ada rapat, kalau dia memutuskan diterima orang. Dan kemudian yang kelima, dia punya kearifan yang baik. Fi maqam mahmuda. Sekarang berapa banyak kita terima emak-emak dibunuh anaknya narkoba, dibunuhnya ayahnya, sehingga ayah dan emaknya itu tidak punya kehormatan. Nah kemudian yang keempat, orang yang suka tahajud,
diberkati Allah baik di dunia maupun di akhirat. Itulah orang-orang yang suka tahajud. Allah berkahi. Dan kemudian yang kedua, setelah mereka tahajud, mereka berdoa kepada Tuhan mereka Allah dengan linangan air mata yang membasahi pipi-pipi mereka. Kita pun para jemaah sekalian, kalau kita suka berdoa dengan linangan air mata, itu tandanya kita orang beriman. Tapi kalau kita doa pun asal-asalan, angkat tangan aja, letakkannya di paha, ada-ada kita satu aja. Ada orang bulan besar tangannya. Rasulullah itu berdoa itu ini ujung jari itu lurusannya ke mulut dirapatkan. Maaf cakap nampak pergelangan ketiak Rasulullah. Dan tinggi dia mengangkat. Dan dia teteskan air mata. Jadi kita sekali-sekali berdoa ini meneteskan air mata. Itulah tanda orang beriman berdoa. Jadi doa itu otak ibadah. Jadi kalau ada orang yang sholat tidak mau berdoa, sombong. Tapi kalau berdoa tidak mau sholat, pesong. Pesong itu namanya crazy. Bahasa Jawanya gendem. Bahasa saya kumo. Bahasa Madalian narintik. Bahasa Padangnya kilo ya. Jadi kita mesti berdoa dalam hidup ini dengan linangan air mata. Nah kemudian selesai mereka berdoa, yang ketiga Tuhan Raja, jamaah subuh mereka mengalahkan jamaah Aidil Fitri dan Aidil Adha. Coba bayangkan jamaah subuhnya kalah jamaah Aidil Fitri. Kita bagaimana mau maju, bagaimana mau menang? Tahajud malas, berdoa dengan air mata jarang. Kemudian subuh malas ke masjid. Orang yang berjamaah subuh itu dianggap beramal beribadah sehari semalam suntuk. Sholat subuh berjemaah itu disaksikan ribuan malaikat. Sholat subuh berjemaah itu makbul berdoa. Sholat subuh berjemaah itu jihad yang paling besar. Kenapa dia? Karena kita bangun tidur harus kita paksa tidur ini, berhenti tidur ke masjid. Dan orang yang sholat subuh berjemaah itu, alhamdulillah, Allah jauhkan dia dari sifat-sifat munafik. Bagaimana sifat munafik? Berkata bohong, diberikan amanah berikannya, dipercaya ingkar, bersengketa kepadanya, dia curang. Udah kalah pun dia dibayarnya jaksa, bayarnya hakim, dia tetap menang. Itu orang munafik, tidak pernah menerima kekalahannya. Jemaah subuh. Karena kalau kita tengok-tengok Aidil Fitri ini kenapa ramai secara diladat? Karena turun semua kesebelasan yang ada di Deli Serdang, namanya PSDS. Mas tahu PSDS? Persatuan Sholat 2 kali setahun. Sholat apa dia? Ini tidak dilakukan, itu turun semua ke lapangan. PSDS, Persatuan Sholat 2 kali setahun. 2 kali setahun aja dia turun. Ada lagi PSMS. PSMS itu apa Ustaz? Persatuan Sholat maghrib saja. Itu saja nggak mau. Subuh nggak mau, apalagi zuhur, apalagi asar. Dia nggak main di sebelah PSMS. Itu di mana Ustaz? Di Medan. Kalau PSDS di Serdang. Perumahannya kan. Maka kalau orang turun kalah jamaah subuh. Tapi masalah sholat itu jamaah subuhnya kalah, ini kalah ilah. Nah kemudian yang keempat lagi, setelah mereka sholat subuh, sebagian di antara mereka latihan perang, sebagian di antara mereka membuka lapak-lapak jualan mereka, berniaga mereka. Dan kemudian di mata mereka itu tak merah, kurang tidur, tidak kokoh, kuat badan mereka. Akhirnya 9 tahun 2 bulan digempur kota Makkah. Kota Makkah kalah. Digempur kota Makkah dikuasai. Akhirnya Rasulullah menyerang kota Makkah, tak ada yang tak dikuasai. Maka keluarlah piagam Madinah. Apa piagam Madinah itu? Barang siapa orang-orang yang kalah perang memasuki wilayah Masjidil Haram, jangan ambil hartanya, jangan bunuh dia, jangan rampas dia. Akhirnya seminggu dikeluarkan Rasulullah piagam Madinah ini. Orang-orang kafir Quraisy jahiliyah itu masuk Islam. Itulah ayat yang turun. Ijazah Nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kau akan lihat dengan mata kepalamu orang
Islam menguasai dunia. Maka di kota Maroko namanya Al-Salah Gibraltar Al-Jabal Tarik ditegakkanlah bendera Islam yang bertulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dunia dikuasai oleh umat Islam. Maka didirikanlah universitas yang pertama di Spanyol namanya Cordova 831 Masehi. Didirikanlah Universitas Nizamiyah di Madinah Al-Munawwarah tahun 891 Masehi. Didirikanlah Universitas Kairouan di Fez, Maroko 901 Masehi. Maka terakhir didirikan Universitas Al-Azhar di Mesir 946 Masehi. 4 universitas sudah berdiri. Amerika belum punya universitas, Jerman belum punya, Jepang belum punya. Kitalah negara adik kuasa. Maka Amerika dirikan universitas tahun berapa Ustaz? Harvard Amerika 1011, Cambridge Inggris 1021, Bologna di Rusia 1024. 100 tahun Islam sudah mendirikan universitas. Akhirnya dunia dikuasai oleh umat Islam. Cina menyumbangkan angka 1 sampai 9. Maka Rasulullah terpenuh, tersentak, kok pintar kali Cina ini. Maka tuntunlah ilmu sampai ke negeri Cina, kata Rasulullah. Tapi angka 0 sumbangan Islam. Gara-gara 0 ada 1 juta, gara-gara 0 ada 10 juta, ada 1 triliun, ada 1 miliar. 0 adalah sumbangan Islam. Jadi kita menceritakan tentang baru Islam ini bagus sekali, dan tak semua pula lembaga-lembaga yang memperingati tahun baru Islam. Jadi Ustaz, selamat kepada Pak Panglima Laksamana Pertama Muhammad Nurdin. Semalam Ustaz spesial menelepon Pak Komandan kita, Panglima kita, ketika Ustaz memberikan ceramah di Lemhanas. Ustaz duduk makan siang di ruangan Pak Tribowo. Pak Tribowo mantan Panglima kita, Pangkosenan Kasih kita dulu. Akhirnya Ustaz bertelepon sama Pak Muhammad Nurdin, selamat pulang ke tanah air dan makhluk. Kemudian ngomong dengan Pak Tribowo, apa gitu lagi dari pekawan, ya. Jadi ngomong Pak Nurdin. Jadi kita senang komandan-komandan kita dulu, panglima-panglima kita itu membangun silaturahim dengan intens dan baik. Ustaz tadi malam baru mendarat jam 10 malam dari Jakarta, dan pagi ini kita harus berada di sini. Dan Ustaz mohon maaf secara pribadi, macet kali tadi kena hujan, kemacetan. Harusnya Ustaz sudah berada di 7.15. Tadi Pak Nurdin bilang, Pak Ustaz 8:30 sudah berakhir Ustaz, karena ibu-ibu ada virtual apa-apa. Pokoknya 8:30 kita musyawarah, kita putuskan tidak boleh ya. Karena kalau kata-kata Ustaz dalam lain, panjang pun pendek sama saja honornya, tapi tidak apa-apa. Jadi kita usah. Dan akhirnya cerita tahun baru Islam ini menggugah kita, mengingatkan kita, gara-gara Rasulullah hijrah dari kota Mekah Madinah, Islam menjadi naik. Islam bukan hanya menguasai Mekah lagi, dunia dikuasai oleh Islam. Dulu belum ada negara adik kuasa Amerika, tak ada itu, Cina tak ada, Jerman, Rusia tak ada. Islam lah yang menguasai dunia. Maka muncullah ahli ilmu kedokteran Islam pertama namanya Ibnu Sina, ahli matematika pertama Al-Razi, ahli fisika yang pertama Al-Kindi, ahli astronomi melihat geofisika bintang Ibnu Rus. Hebat muncul intelektual Islam. Nggak ada di Amerika lah. Tapi sejak abad ke-7, 8, 9, 10, 11 Islam mengalami zaman Age of Age, zaman ke-8. Akhirnya muncullah Amerika menjadi negara adik kuasa, muncul. Dulu nggak ada. Jadi kita sadarlah bahwa tahun baru Islam ini membuat Islam itu yu'la alih. Islam itu tinggi, Islam itu menguasai dunia. 100 tahun Islam sudah membangun universitas, baru orang-orang barat mendirikan universitas. Cuma 3 universitas kita ini akibat penyerangan sekarang tidak lagi kita kuasai. Cordova kembali diambil Spanyol. Universitas Cordova diambil, Masjid Cordova diganti jadi gereja Cordova.
Fes Maluku dihancurkan oleh ekspansi Kristen, dibakar universitas itu. Universitas Taiwan lama-lama terjadi peperangan dinasti, habis. Jadi kita memperingati tahun baru Islam dua. Pertama, supaya kita sadar bahwa kita punya tahun baru. Jangan kita sibuk kali memperingati tahun baru orang. Tahun baru kita peringati, inilah diadakan pengajian, bagus. Dan yang kedua, dengan tahun baru Islam kita sadar bahwa Islam itu dulu hebat. Gara-gara Rasulullah hijrah, dunia tak ada orang hebat. Abad ke-7 dunia dikuasai oleh manusia. Peraturan-peraturan Islam, kebijakan negara Islam. Sekarang kita sedih melihat saudara kita Palestina dikuasai Israel. Kalau kita masuk ke sana, paspor dicap Israel, listrik dan air diatur oleh Israel, kebijakan pemerintah Israel. Kalau ada orang Israel nengok kita pakai jubah ke sana, macam tuan guru, bagus salam dulu tuan saya, asalan, supaya masuk Israel ditengok pakaiannya terlalu hebat, suruh pulang, ekstradisi, tak boleh masuk Israel. Jadi kalau masuk Israel itu ya pakaian-pakaian agak-agak preman sedikit lah, buat mantap. Biasa, nggak boleh kita berjubah-jubah. Karena orang Israel tak suka pada tata angkanya pun pada Nasrullah tata tahu. Orang Yahudi, orang Israel itu tak suka sama kamu wahai manusia sebelum kau berpaling kepada agama mereka. Itulah dibangun dan itulah keadaan daripada proses Israel itu menguasai Palestina. Dulu mana ada cerita Israel? Tanah-tanah Palestina. Itulah proses yang kita lihat. Mudah-mudahan keluarga besar Qusayr An-Nas satu Pak Roman ya, dulu 3 ya Mas Patri Bowo ya. Supaya jangan salah, Qusayr An-Nas 1. Bersyukurlah kita memperingati ini, mengingat sejarah Rasulullah, dan mudah-mudahan kita sekarang pun mendapat panglima komandan kita yang takut kepada Allah, sayang kepada bawahan, dan amanah dalam jabatan. Alhamdulillah Pak Panglima kita ini baik kali. Berangkat dari naik haji sudah sampai entah di Mekah entah di Jakarta masih. Assalamualaikum Ustaz Ahmad. Waalaikumsalam. Ustaz, saya tak sempat pamit, saya berangkat haji Ustaz. Senang kalian Ustaz, seorang panglima yang rendah hatinya. Ustaz pun kemarin dari Pak Tribowo oleh mana Ustaz Ahmad, jam berapa keberangkatan? Jam 4. Oh, jam 4 Ustaz ya. Ini udah jam 2 lewat Ustaz. Udahlah saya antar Ustaz. Di mana lah Ustaz cari ada Laksamana Marsikal ya, sorry Laksamana itu angkatan Marsikal 2 ya, mengantar Ustaz ke bandara. Tiba-tiba udah diantar itu, Pak, dia pakai mobil Proredesnya itu. Habis itu mobilnya yang pakai ada sirininya itu, tiba-tiba muncul di depan kami itu Pangkostrat. Udah ada pengawalan, ya kami tinggal nempel aja. Akhirnya Pak Tribowo pun Ustaz kita syuting dulu, ini Ustaz Ahmad diantar oleh Jenderal Bintang 2, kemudian di depannya Jenderal Bintang 3. Akhirnya lancar kan Ustaz? Kalau enggak berbayar kan berangkat dari Lemah Anas itu, di samping Pangkostrat yang berangkat potong jam. Itu kalau biasa-biasa juga. Mungkin Ustaz kemarin itu bisa terlambat masuk bandara. Tapi drop 40 menit. Jadi kata Pak Tribowo, makan bersyukur Ustaz. Saya bilang, ini bukan spontan dan ini bukan seketika. Di Lauhul Mahfuz sudah ditulis Allah. Nanti Ustaz Dr. Haji Ahmad Nasution pulang dari Jakarta dikawal oleh Tribowo, Marsikal. Marsikal muda ya. Habis itu Marsikal Madia ya. Paling tinggi Marsikal aja ya. Macam dulu kawan Ustaz Pak Yuyu di sini. Dulu Ustaz pernah Pak Yuyu bisa bilang, Pak Yuyu nanti yang menjadi kasau itu Pak Yuyu. Gak mungkin Ustaz, saya baru sebulan jadi wakasau. Jarang itu terjadi TNI 1 bulan jadi wakasau terus tiba-tiba kasau. Ini lain Pak. Ustaz dengar-dengar Hadi Cahyanto itu bakal menjadi Panglima TNI. Gak ada Pak. Cuma Bapak ada Pak. Gak percaya dia, tiba-tiba dilantik dia. Kayak 1 bulan aja dia wakasau. Akhirnya Ustaz Ahmad ini dukun ini kok bisa ada. Akhirnya diundangnya Ustaz waktu masuk rumah dinas sebagai kasau.
tak lupa saudara-saudara di Saramah dari Medan penceramah di Koser dulu, aku saya pengkoser ini dukun juga dia. Yang mendoakan saya ya. Jelas ini kan? Kalau jelas sampai sini udah pas setengah 9. Kan ini udah malam bisa setengah 9 aja Ustaz. Oke. Ya kita udah pas ini. Baiklah saudara-saudara, demikianlah salam Ustaz. Mudah-mudahan peringatan tahun baru Islam ini memberikan wawasan kepada kita sejarah yang baik dan kita paham dengan hijrahnya Rasulullah membawa perubahan, revolusi yang hebat. Dan itulah merupakan perintah Allah. Kalau Allah sudah memerintah, pastilah di balik itu pasti ada kehebatan-kehebatan yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Kalaupun kita diberikan oleh Allah cobaan, kita sabar, pasti di balik itu ada hikmah yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Itulah yang harus kita syukuri. Terima kasih. Semoga pertemuan kita didiri di Allah dan dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Mustafa Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na ar-rasul faqtulna ma'a syahidin. Allahumma inna nas'aluka min ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syahhatika wan nar. Allahumma taqim alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Penyayang. Jadikanlah kami menjadi orang-orang yang senantiasa istiqomah beriman kepada Engkau ya Allah. Dan jadikanlah kami menjadi hamba-Mu yang banyak bersyukur kepadamu. Ketika Engkau tegur, kokohkan hati kami untuk sabar kepadamu ya Allah. Jadikan pertemuan kami ini ya Allah, keluarga besar Kosetna Hanunas 1 dalam rangka memperingati tahun baru Islam ini ya Allah, pertemuan yang Kau ridhoi dan Kau rahmati. Dan jadikanlah akhir pertemuan kami ini penuh dengan keampunan-Mu ya Allah ya Ghafar. Jadikanlah komandan kami, panglima kami, Laksamana pertama Muhammad Nurdin menjadi panglima pimpinan yang penuh dengan hidayah dan petunjuk-Mu ya Allah. Pimpinan yang takut kepada Allah dan sayang kepada bawahan dan amanah dalam jabatan. Jadikanlah kepulangan beliau haji ini ya Allah. Allahumma bibarakata hajjah mabrura wa syai'an mashkura wa jam'an maghfura wa tijaratan tabur ya arhamar rahimin. Susan Muhammad Nurdin ya rabbal alamin. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbu afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu